kelasnya silakan disiapkan. Seluruhnya siapkan. Dan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa belajar dalam hati sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya akan absen. Absennya mana? Asik. Nanti saya akan absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Maina, hadir Bu. Mulia, Hadir, Bu. Irma, Hadir Bu. Rizkia. Alhamdulillah. Kenapa itu Rizkia? Enggak tahu teladan, Bu. Siti ya. Hadir, Bu. Irma, Hadir Bu. Almaida, Hadir Bu. Nurmiati, Hadir, Bu. Nita Talia, Hadir Bu. Bila, hadir Bu. Rizka. Hadir Bu. Oke. Jadi sebelum memulai pelajaran, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Jadi silahkan keluarkan bukunya. Tulis kompetensi dasar 3.5. Menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat. Kompetensi dasar 4.5. Mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial di masyarakat. Selanjutnya, indikator pembelajaran 3.3.1. Menentukan bentuk pengendalian sosial. Sudah? 3.3.2. Menganalisis lembaga pengendalian sosial yang ada pada masyarakat. Selanjutnya 3.3.3. Memilih lembaga pengendalian sosial dari analisis data. Sudah? Sudah, Bu. Jadi sebelum kita masuk ke pengendalian sosial yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari pengendalian sosial. Ada yang tahu definisi dari pengendalian sosial? Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi secara umum dan menurut para ahli. Nah, pengendalian sosial itu adalah sering disebut sebagai kontrol sosial. Namanya juga pengendalian, artinya kontrol, mengendalikan. Kontrol sosial. Jadi dia adalah sebuah konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial. Nah, apa itu penyimpangan sosial? Jadi penyimpangan sosial itu adalah sesuatu yang tidak disukai, yang melanggar perilaku yang melanggar, tidak disukai, ya seperti itu. Jadi penyimpangan sosial itu adalah perilaku yang tidak disukai, perilaku yang tidak taat kepada norma begitu. Jadi pengendalian sosial itu adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial dan mengajak warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Jadi sampai di sini sudah mengerti definisi dari pengendalian sosial secara umum. Nah, selanjutnya saya akan mendefinisikan menjelaskan definisi menurut para ahli. Di sini ada Surjono Sekanto, di mana Surjono Sekanto di sini menjelaskan bahwa pengendalian sosial itu adalah suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kedua, menurut Joseph. Nah, di sini Joseph mengemukakan bahwa
Suarjono, Sukanto, dan Joseph itu mereka mendefinisikan bahwa pengendalian sosial itu adalah sesuatu yang bisa disengaja maupun tidak disengaja, yang tujuannya itu mendidik atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah yang berlaku. Jadi objek sasaran dari pengendalian sosial adalah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada penjara ningrat. Di sini penjara ningrat tidak mendefinisikan secara umum, tetapi dia hanya mengemukakan ada beberapa fungsi dari pengendalian sosial. Yang pertama yaitu mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma. Yang kedua, memberikan imbalan kepada warga masyarakat yang menaati norma. Yang keempat, mengembangkan rasa takut. Dan yang terakhir itu menciptakan sistem hukum. Sampai di sini sudah paham definisi dari pengendalian sosial menurut para ahli? Ya, selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri pengendalian sosial. Jadi di sini ada 4 dari ciri pengendalian sosial. Yang pertama, pengendalian sosial itu memiliki sebuah cara maupun teknik yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, memiliki tujuan. Jadi pengendalian sosial itu memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, pengendalian sosial itu biasanya dilakukan oleh sebuah kelompok atau individu yang bersangkutan maupun kelompok lain dalam sebuah lingkungan masyarakat. Yang keempat, pengendalian sosial itu memiliki sistem yang berlangsung dari 2 arah dan seringkali tidak disadari oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Jadi seperti yang Joseph dan penjara ningrat Suarjono Sukanto tadi, bahwa pengendalian sosial itu bisa direncanakan maupun tidak direncanakan. Dan jadi ciri yang keempat ini sudah mengarah pada pengertian menurut Joseph dan Suarjono Sukanto. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan saya bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi tugasnya silahkan dicatat. Sudah? Jadi tugasnya yaitu mengamati kasus fenomena sosial yang ada di masyarakat mengenai pengendalian sosial. Jadi tugasnya mengamati fenomena sosial yang ada di masyarakat tentang pengendalian sosial. Jadi tugasnya itu dibikin esai. Tahu esai? Tahu. Atau rangkuman. Jadi tiap-tiap kelompok minggu depan itu akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian per kelompok. Dibuatkan PPT atau tidak? Tidak usah. Esai saja. Dibikin seperti Di Word, Bu. Word. Ya, Word. Word. Nanti dikirim ke saya, bisa dijadikan PDF dulu ya, baru dikirim ke saya. Mengerti? Mengerti, Bu. Ini mana aku, Bu? Silakan japri saya. Jadi sudah mengerti tugasnya? Sudah, Bu. Ya, jadi kalau sudah mengerti tugasnya, silahkan cari-cari dulu. Cari-cari materi. Silakan cari-cari materi dulu. Nah, kalau sudah ada materinya, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengendalian sosial itu adalah sesuatu yang disengaja maupun tidak disengaja dan mencegah penyimpangan sosial. Itu penyimpangan sosial. Jadi saya lupa tadi memberikan contoh. Jadi contoh dari pengendalian sosial itu di lingkungan kalian itu seperti ada yang sering bolos, menyontek, bully. Siapa yang sering bully temannya di sini? Oh, tidak ada anak baik. Oh, ada baik ya. Siapa yang tidak mengerjakan tugas kalau dikasih tugas? Iya. Nah, itu adalah contoh dari penyimpangan sosial. Jadi adanya pengendalian sosial di sini adalah untuk mencegah itu semua. Oke?
pasti punya aturan di sekolahnya toh. Nah, itu contoh dari pengendalian sosial. Menahan diri untuk tidak bersikap anarkis. Siapa yang sering anarkis sama temannya? Tidak ada jadi. Iya. Nah, baik semua di sini deh. Baik, Bu, baik. Memberikan hukuman, memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam dan budaya. Agama masing-masing. Jadi sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah tidak ada? Saya, Bu. Ya. Yang saya tanyakan, Bu, apakah perbedaan dari pengendalian sosial dengan penyimpangan sosial? Jadi pengendalian sosial dengan penyimpangan sosial. Iya, betul sekali. Jadi pengendalian sosial itu adalah isi dari penyimpangan sosial. Ini pengendalian sosial, caranya ini penyimpangan sosial, caranya untuk mencegah penyimpangan sosial. Mengerti? Oh, saling berkaitan, Ibu. Iya, saling berkaitan. Jadi kalau sudah tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Baik, Bu. Dan minggu depan kita akan presentasi per kelompok ya. Baik, Bu. Jadi sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.